Nama Napoleon Bonaparte mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Seorang jenderal brilian, pemimpin revolusioner, sekaligus kaisar Prancis yang kontroversial. Tapi siapa sebenarnya Napoleon? Dan bagaimana ia bisa mengubah wajah Eropa hanya dalam satu dekade? Napoleon lahir pada 15 Agustus 1769 di Pulau Korsika, tak lama setelah wilayah itu dianeksasi oleh Prancis. Meski berasal dari keluarga bangsawan kecil, masa mudanya tidak selalu mudah. Ia dikenal sebagai anak pendiam, cerdas, dan sangat menyukai matematika serta sejarah militer. Di usia 9 tahun ia dikirim ke Prancis untuk belajar di Akademi Militer. Disinilah bibit kejeniusannya mulai terlihat. Ketika revolusi Prancis meletus pada tahun 1789, Napoleon melihat peluang besar. Ia cepat naik pangkat berkat kecerdikannya dan loyalitas terhadap pemerintah revolusioner. Salah satu momen penting adalah saat ia berhasil merebut kembali pelabuhan Toulon dari pasukan royalistis tahun 1793. Prestasi ini membuatnya dipromosikan menjadi brigadir jenderal di usia 24 tahun. Karier militernya terus meroket. Ia memimpin kampanye militer ke Italia dan Mesir, membawa kemenangan demi kemenangan dan membangun reputasi sebagai jenderal tak terkalahkan. Pada tahun 1799, Napoleon memimpin kudeta yang menggulingkan pemerintahan direktori dan membentuk konsulat Prancis. 5 tahun kemudian, ia memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Prancis dengan gelar Napoleon I. Tak hanya itu, ia juga menobatkan dirinya sendiri di depan Paus, sebuah simbol bahwa kekuasaannya tak tergantung pada siapapun. Sebagai kaisar, ia menerapkan banyak reformasi, sistem hukum Napoleonic Code, reformasi pendidikan, dan birokrasi modern yang masih memengaruhi dunia hingga kini. Napoleon menguasai hampir seluruh daratan Eropa lewat peperangan, namun ambisinya membawa bencana. Invasi ke Rusia tahun 1812 menjadi titik balik kehancurannya. Pasukannya dihancurkan oleh musim dingin dan perlawanan Rusia. Setelah kekalahan berturut-turut, ia dipaksa turun tahta tahun 1814 dan diasingkan ke Pulau Elba. Tapi Napoleon belum selesai. Setahun kemudian, ia kembali ke Prancis dan memerintah selama 100 hari. Sebelum akhirnya dikalahkan secara definitif di pertempuran Waterloo tahun 1815, ia diasingkan ke Pulau Saint Helena di Samudra Atlantik, di mana ia meninggal dunia pada 5 Mei 1221. Napoleon adalah tokoh kompleks, jenius strategi militer, pemimpin reformis, namun juga otokrat ambisius. Banyak yang mengaguminya, banyak pula yang membencinya. Tapi satu hal pasti, ia mengubah sejarah Eropa selamanya. Napoleonic Code menjadi dasar hukum banyak negara modern. Struktur militer dan administratif yang ia ciptakan masih digunakan hingga hari ini. Begitulah kisah hidup Napoleon Bonaparte. Dari anak kecil di pulau terpencil, menjadi kaisar yang menaklukkan Eropa, hingga akhirnya berakhir dalam pengasingan. Sebuah perjalanan yang luar biasa, penuh ambisi, tragedi, dan warisan yang abadi. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk konten sejarah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.